Sebelum kita saya menyampaikan pemaparan ya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu ya terkait dengan kajian sebelumnya yang menuju Baitullah. Boleh silahkan. Silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Ya, oke. Sambil teman-teman memikirkan pertanyaannya, saya akan sharing sedikit ya. Jadi kemarin itu mungkin ada yang belum mengikuti ya kajian kemarin yang menuju Baitullah. Nah, jadi kemarin saya sharing tentang em, pengalaman kami ya, di mana ada ketidaktepatan kami, saya dan Pak Febri ya, terkait dengan em, ibadah rukun Islam ya, rukun Islam yaitu menunaikan ibadah haji seperti itu ya. Jadi kami lalai dengan kemampuan yang Allah berikan ya. Jadi masih ngerasa tuh nggak ngerasa mampu walaupun sebenarnya Allah sudah titipkan kemampuannya. Nah, maka akhirnya setelah kami menyadari ketidaktepatan itu ya akhirnya kami mengambil keputusan gitu loh. Langsung mengambil keputusan waktu itu pokoknya take action aja gitu loh. Langsung bertindak aja. Nah, apa yang kami lakukan waktu itu yaitu adalah langsung buka tabungan ya, tabungan haji, haji plus di magnet rezeki ya, di magnet rezeki. Nah, itu cara buka tabungannya gimana? Cara buka tabungannya cukup dengan 2 juta rupiah saja. Eh, Bapak Ibu, teman-teman sudah langsung memiliki tabungan haji. Nah, setelah itu kita ngapain? Setelah itu ya simpen, simpen hartanya ya berapapun itu terserah. Kalau saya sarankan simpan hartanya itu dalam bentuk emas eh, emas dinar ya, dalam bentuk emas dinar. Kenapa? Karena menyimpan emas itu lebih menguntungkan. Tadinya memang kalau kita buka tabungan di magnet rezeki itu langsung dikonversikan ke dolar, US dollar. Tapi kebijakannya terjadi ada perubahan ya, ada penyesuaian kebijakan sehingga tidak lagi dikonversikan ke dolar, jadi tetap dirupiahkan. Nah, kalau misalnya waktu itu pas kami buka tabungan itu 2 juta, itu 1 US dollar itu kalau nggak salah masih ya 15 ribuan kurang lebih lah. Nah, itu udah otomatis saldo tabungannya itu udah dalam bentuk dolar gitu. Nah, namun sekarang itu udah nggak begitu lagi. Sudah tidak begitu lagi ya. Jadi memang tabungan itu tetap dalam rupiah. Nah, sebenarnya kalau menurut saya sih tetap bagus begitu ya daripada kita simpen dolar kan menguntungkan Amerika gitu ya. Lebih baik kita simpan dalam bentuk emas ya, dalam bentuk emas. Jadi komitmen aja, terserah mau berapa setiap bulan. Misalnya mau 0,5 gram, 0,5 gram itu kan kurang lebih harganya berapa ya sekarang? 600-700 ribu ya. Lalu atau mungkin yang seperempat dinar itu berapa ya? 1,5-an lah kurang lebih ya. Nah, jadi buka tabungan gitu loh. Buka tabungan 2 juta dan teman-teman sudah bisa langsung memiliki tabungan haji magnet rezeki. Gimana cara buka tabungannya? Silakan hubungi SBMR atau WR terdekat ya, atau orang yang mengundang Bapak Ibu di kajian pada malam hari ini. Nah, gimana solusinya bagi yang mungkin tidak mudah gitu loh untuk eh, menyisihkan uangnya. Nah, kan gitu ya. Karena kemarin itu saya bahas ya, mungkin teman-teman
banyak sekali ya, teman-teman, tapi nggak yang di dalam Zoom ini ya, di luaran sana ya termasuk kami lah ya. Kami bilang gini, "Aduh mau haji reguler, mau kapan berangkatnya?" Gitu kan. Apalagi sekarang itu nunggunya sampai puluhan tahun. Kalau katakanlah usia 40 tahun baru mau daftar haji reguler ya, 20 tahun kemudian berarti kan usia 60 tuh. Sementara ibadah haji itu benar-benar fisik ya, banyak melakukan aktivitas fisik seperti itu. Bayangkan kalau tentu akan berbeda ketika kita masih muda ya, melakukan aktivitas itu ketimbang dengan usia sudah lebih senior gitu loh, ya. Nah, di satu sisi mau daftar reguler nunggunya kelamaan. Di sisi lain, mau apa namanya itu, mau daftar Haji Plus, uangnya dari mana gitu kan ya. Uangnya dari mana? Karena kan untuk Haji Plus itu sekarang kan, 200-an juta ya, 200-an juta dan itu pun, menunggu 5 sampai 7 tahun semenjak kita mendapatkan porsi. Nah, kan itu persoalan persoalan yang ada. Cuman maksud saya tuh gini gitu loh, jangan sampai kita tuh cuman komen doang, tapi nggak take action. Kesannya tuh kita kayak komplain doang sama Allah gitu loh. "Ya Allah bukan aku nggak mau haji ya Allah," gitu ya. "Tapi kalau aku daftar sekarang reguler mah ya Allah," gitu ya, "itu puluhan tahun lagi, mau usia berapa lagi?" "Iya kalau sampai umur," gitu ya. "Mau daftar haji plus, ya Allah bukannya nggak mau, nggak ada uangnya ya Allah," gitu. Kan ibaratnya kayak gitu ya. Alasan terus gitu kan, nggak pernah take action gitu loh, nggak pernah dibungkus niatnya. Nah, maka saya mau mengajak teman-teman semua untuk udah kita jangan bikin dalih lagi sama Allah gitu ya. Kita jangan bikin dalih lagi, kita jangan buat alasan lagi, bungkus aja berapa uang yang ada. Bahkan kemarin di kajian Arafah buat teman-teman yang ikut kajian Arafah ya, yang getaran apa, muhasabah Arafah, saya pesan gitu loh. Setelah selesai isi link, kalau belum ada uang, ambil berapapun uang yang ada hari ini, pegang, simpen, masukin dalam amplop gitu. Masukin dalam amplop lalu tuliskan untuk, haji, biaya haji gitu ya, biaya haji atas nama Eka gitu. Gitu caranya. Jadi ada sesuatu gitu loh. Kita nggak cuman sekedar komplain doang sama Allah, nggak sekedar komen doang, nggak sekedar dalih doang gitu loh. Bener-bener kasih lihat sama Allah, kita melakukan gitu loh. Kita tuh sungguh-sungguh, bukan yang cuman alasan doang. Sungguh-sungguh nih ya Allah, Zayed tadi, Aziza. Sungguh-sungguh nih Allah, ini ada harta ya Allah ya, yang dari Engkau ya Allah. Nah hari ini aku simpan, aku sempurnakan gitu loh keinginanku, aku tunjukkan kepadamu ya Allah, keseriusanku gitu. Jadi nggak berapapun yang ada 50.000 ambil tuh 50.000 masukin amplop, tulis gitu loh. Berapapun yang ada ya. Nah, dan untuk supaya kita itu tidak mencari-cari dalih lagi gitu ya, mencari-cari alasan lagi, maka hari ini, ya kemarin itu, saya menawarkan buka dong saluran rezeki yang baru, gitu ya. Membuka saluran rezeki yang baru. Supaya apa? Supaya nggak mengganggu saluran rezeki yang sudah ada sekarang, gitu. Ya, saluran rezeki itu apa? Itu adalah, tempat jalannya, kalau saluran air kan tempat mengalirnya air, ya kan? Nah, saluran rezeki itu tempat mengalirnya rezeki, ya. Di sini kita samakan dulu persepsi rezeki yang kita maksud itu adalah uang. Jadi tempat saluran uang, ya. Tempat baru, saluran uang yang baru. Sehingga kita nggak ganggu saluran yang lama. Misalnya nih saluran yang lama apa nih? Teman-teman mungkin, pegawai negeri gitu ya, atau mungkin sudah punya usaha terdahulu gitu ya, atau mungkin sudah punya toko dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, penghasilan income dari saluran yang itu ya, jadi, saluran itu tadi, jalur datangnya rezeki itu ya kayak PNS, kayak pekerjaan kayak tadi kita karyawan,
kita punya bisnis gitu ya, itu namanya saluran rezeki. Nah, supaya nggak ganggu yang itu, karena kondisinya sekarang ketika dengan, ada apa, saluran rezeki yang sudah ada sekarang gitu ya, kita kan merasa tidak mudah gitu loh untuk menyisihkan menyisihkan sebagian penghasilan kita itu, income kita itu untuk disimpan untuk haji gitu kan ya, untuk umroh ataupun haji. Nah, maka saya sarankan teman-teman buka saluran baru gitu ya. Saluran baru yang saluran itu tidak jangan sampai gini, kita buka saluran baru tetapi menghabiskan banyak waktu. Kita buka saluran baru tetapi menghabiskan banyak modal. Itu kita belum buka aja udah capek duluan, mohon maaf ya bahasanya nggak disiplin kata. Baru mikirin aja udah down duluan, nggak akan pernah terbuka itu. Bayangin kalau kita buka saluran baru, oke deh saya buka usaha gitu ya. Terus kita hitung-hitung modalnya kalau mau yang sekedarnya saja itu kurang lebih 10 juta, ya kan? Belum lagi kita mesti riset, jualan apa yang lagi oke. Belum lagi kita siapkan sistem. Dan otomatis ketika kita buka bisnis baru, pasti membutuhkan waktu dan akhirnya akan mengganggu saluran rezeki kita yang ada sekarang, yang sudah ada gitu loh. Kalau katakanlah Bapak Ibu hari ini seorang karyawan, karyawan aja kita tahu kerja itu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Lalu saya ajak, "Ayo Bu, buka bisnis sebagai saluran rezeki yang baru. Modalnya 30 juta," gitu ya. Lalu Ibu itu harus ya, waktunya tuh harus ya Ibu siapkan setiap hari ya. Ibu harus jagain ya tokonya ya. Minimal nih Bu ya dari jam 8 sampai jam 3 sore. Lalu saya bilang lagi, "Ibu mesti cari ya Bu, untuk buka toko ini, buka usaha ini, cari ya lokasi yang strategis." Lalu Ibu siapin ya Bu sistemnya, kira-kira ibu-ibu mau buka nggak? Belum buka aja udah, aduh udah capek duluan, bener nggak? Ya. Nah, maka saya tawarin nih, ada sebuah saluran yang ibu-ibu tuh tinggal pakai gitu loh. Ibu-ibu tinggal pakai, siap saji, dan nggak nggak butuh waktu yang gimana-gimana gitu loh. Nggak butuh waktu yang kayak kita jagain toko dari pagi sampai sore. Nggak butuh modal yang sampai puluhan juta gitu. Dan sistemnya sudah ada, tinggal ibu-ibu tuh tinggal ngikutin aja gitu. Sehingga nanti rezeki yang lewat, yang datang melalui saluran ini ya, itu langsung bisa disisihkan, langsung disimpan gitu loh. Langsung beliin tuh dinar, simpen. Ya lebih-lebihnya dikit bisa tambahin buat uang jajan gitu ya. Nah, jadi, karena kalau kita dengan kondisi ibu-ibu sekarang yang saya yakin itu sudah punya, satu kegiatan yang, utama ya, yang pasti menghabiskan waktu, menghabiskan pikiran, menghabiskan mungkin juga membutuhkan modal. Kalau mesti buka satu usaha yang untuk memulainya aja tidak ringan, ya akhirnya menjadi wacana, hanya menjadi wacana saja, gitu. Hanya menjadi wacana saja. Dan akhirnya kita nggak bisa segera memulai. Kita nggak bisa segera take action. Akhirnya alasan lagi sama Allah, dalih lagi sama Allah. Iya ya Allah gitu ya, yang sekarang aja belum cukup ya Allah gitu. Kan nggak mungkin ya kita mau nabung haji tapi ngurangin jatah uang belanja anak, ya kan? Karena mama mau haji, kemarin kan uang jajanmu 10.000, mama potong ya jadi 5.000 karena mama mau nabung haji nih gitu ya, kan nggak mungkin juga kan? Gitu. Kita nggak mungkin juga potong tuh menu makanan anak sehari-hari. Mama mau tabung haji, kalau hari ini biasanya kalian tuh makan ayam, udah deh hari ini makan telur, besok makan tempe, besok makan tahu. Lumayan tiap hari mama bisa hemat ya.
bisa hemat 30.000, 50.000 sehari. Ditabungin sebulan udah jadi 1.500.000, dapat seperempat dinar. Soalnya mama mau haji, ya nggak mungkin begitu kan, gitu loh, ya. Nah, maka bukalah saluran rezeki yang baru yang low effort, high impact. Yang usahanya tuh minim, tapi impact-nya bisa besar, impact-nya bisa tinggi, seperti itu, ya. Nah, itulah yang ada ya, konsep yang ada melalui saluran rezeki bisnis KK Indonesia, ya. Itu yang saya tawarkan kemarin kepada ibu-ibu. Jadi melalui saluran ini nanti, rezeki yang mengalir lewat situ langsung dibelikan emas, dibelikan dinar, langsung didaftarkan haji. Hari ini kalau contoh misalnya, saya belum ada nih uang 2 juta buat daftar haji, ya udah saya ngajak ibu-ibu untuk kita take action ya, buka saluran rezeki yang baru. Ya alhamdulillah ya, saluran ini juga yang menjadi wasilah kami ya untuk, melakukan banyak hal. Salah satunya, apa ya, saking maksud saya gini, saya tuh bersyukur banget gitu ya, ketika zamannya Covid ya, yang full lockdown itu 2019, 2020, itu saya rasa semua orang yang memiliki usaha itu merasakan efeknya. Tiba-tiba gitu loh ya, kecuali yang bahan pangan ya. Tiba-tiba itu tuh orang nggak ya kalau kayak saya tuh mestinya kerasa ya, yang biasanya tuh kita keluar kemana gitu ya, tiba-tiba tuh di rumah aja. Nah, dan Masya Allah ya, bisnis ini tetap bisa kami jalankan, tetap kami bisa lakukan, menjangkau ya seluruh Indonesia gitu ya, menjangkau seluruh Indonesia tanpa kami harus keluar rumah. Tanpa kami harus keluar rumah, tanpa kami menghabiskan banyak waktu gitu loh, untuk mengerjakan bisnisnya. Ya, jadi 80% waktu itu memang dihabiskan untuk keluarga, apalagi waktu itu ya, memang otomatis udah buat keluarga gitu loh, udah memang buat keluarga. 80% waktu itu memang dihabiskan untuk keluarga. 20%-nya lah yang mungkin hampir nggak kerasa, karena itu juga nyambi-nyambi yang nggak yang harus nih, ya pokoknya kita yang atur lah gitu. Ya, kita yang atur. Dan yang bikin saya amaze itu ya, yang bikin saya takjub itu, yang sangat membuat saya bersyukur itu bisa menjangkau seluruh Indonesia. Sayanya tetap di Padang tuh, kena lockdown di rumah gitu loh. Tapi bisnis saya tuh berjalan di mana-mana. Di Kalimantan, ya kalau Sumatera tuh kayak di Riau, di Jambi, di Bengkulu, di Palembang, di Lampung, di Medan gitu ya. Lalu di Jawa itu, ya di Gresik, ya di Kediri, ya di mana lagi, di Jawa Barat, di Jakarta gitu ya. Lalu di Kalimantan, bahkan sampai ke Sorong, Papua. Bahkan saat ini sudah sampai juga itu waktu itu sempat ke Taiwan juga, ke Singapura gitu loh. Dengan sayanya nggak di mana-mana gitu. Saya nggak ke mana-mana maksudnya. Sayanya cuman di rumah doang, tapi itu bisa berkembang ke mana-mana. Dan alhasil waktu itu, ya di saat itulah dapat Turki 3 gitu ya. Alhamdulillah, eee, income-nya tetap ada gitu ya, mencukupi seperti itu. Jadi, saya berpikir ya, ini emang memenuhi kriteria banget gitu loh, untuk orang-orang yang pengen punya gaya hidup, duduk diam tenang, rezekinya datang gitu, ya. Asalkan memang ikuti aja langkah-langkahnya, ikuti langkah-langkahnya, eee, lalu apa namanya itu, ya nggak ada sih, cuman tinggal ikuti langkah-langkahnya aja sih sebenarnya ya. Dan pada akhirnya,
Ya bisnis ini bukan bisnis jualan produk ya, tapi kita mengalirkan gaya hidup gitu. Gaya hidup yang mana? Ya gaya hidup sehat, gaya hidup eee, yang bagus lah gitu. Seperti itu ya. Kok bisa sih saya ngomong ini mudah, untuk segera ya buat orang buat teman-teman Bapak Ibu yang baru mau buka saluran baru nih, ini mudah banget. Kenapa? Karena untuk loginnya ya, itu cuman 200.000. Ya nggak sampai lah ya kita mikirin kalau dulu tuh ya, saya mikirin kalau mau buka usaha itu, modalnya berapa ya, pinjam ke mana ya untuk buka satu usaha gitu kan ya. Dihitung-hitung modalnya, sewa tempat, lalu isinya gitu ya, lalu operasionalnya, lalu untuk segala macamnya lah, Baru hitung-hitung. saya Dan kalau bayar. kita nggak punya modal yang cukup, Iya. kepikiran, "Duh, pinjem ke mana ya?" Gitu, ya kan? Nah ini 200.000 nggak sampai lah, Bapak Ibu sampai mikir, "Aduh, saya ajukan pinjaman ke mana nih 200.000." Nggak sampai kayak gitu loh. 200.000 dapat apa aja, dapat tester produk ya, produk yang, Bapak Ibu bisa pakai, nanti saya kasih lihat video-video produknya. Lalu dapat website ya, toko online, toko ajaib saya ngomongnya, kenapa? Karena toko ini buka 24 jam, ya. Tokonya buka 24 jam, orang bisa transaksi di sana, dan sudah ada yang jagain tokonya, sudah ada yang bantu kelola tokonya, gitu loh. Jadi nanti begitu, Bapak Ibu login ya, 200.000 langsung dapat website pribadi. Nah, nanti websitenya tinggal di setting-setting dikit lah ya. Nanti namanya diganti tuh, misalnya Bunda Khuzaimah ya, khuzaimah.kkd.id gitu, ya kan. Nah, begitu dibuka tuh, diklik, itu langsung tuh terpaparlah semua isi toko kita. Nah, itu enaknya, kalau kita, sendiri tuh yang kelola ya, kayak di toko Orange ya, kayak di marketplace yang lain, di Shopee dan lain-lain, itu kan kita sendiri yang foto produk yang bagus, kita posting, kita kasih keterangan produk, itu kan ya. Nah, itu kita tuh yang ngerjain sendiri. Nah, tapi kalau di website ini, di kkd.id itu enggak. Semua produk sudah ada di situ, sudah disusun, sudah dikasih deskripsi gitu loh. Sudah ada linknya langsung yang terhubung dengan produk itu. Jadi udah enak banget dan gratis website itu. Saya pernah tanya sama teman saya, "Berapa sih biayanya mau bikin website?" Itu kurang lebih ada 5 jutaan waktu itu dia bilang, 5 jutaan. Belum lagi nanti kalau mau ada update, mau di-maintain dan lain-lain sebagainya. Nah ini kita dapatnya gratis. Ya. Jadi itu toko udah ada yang kelola, udah ada yang isiin gitu loh toko kita. Lalu ya, setelah itu kalau ada yang buka tuh toko kita kan, buka linknya, dia lihat tuh isinya. Terus dia tertarik, "Ah kayaknya aku mau pakai pembalut ini deh." Nah dia belanja kan, kayak biasa lah, kayak belanja di Shopee lah. Dia belanja, dia input gitu ya. Nah, itu transaksinya itu udah ada yang ngurusin. Bukan kita yang ngurus gitu loh. Dia bukan transfer ke kita, lalu nanti kita yang orderkan produknya, kita packing, kita kirim, nggak gitu. Ya, saya dengar dari teman saya yang punya toko di Shopee ya. Jadi kalau di Shopee itu ada yang belanja ke toko dia, ya kan? Masuk tuh notifikasi. Nah, otomatis dia siapin produknya. Dia siapin, dia packing, dia kirim. Begitu produk itu sampai di tangan konsumen, si konsumen itu bukan bayar ke dia, tapi bayarnya kan ke Shopee, ya kan? Bayarnya ke Shopee tuh. Nah, begitu produk itu sudah tak sampai di tangan konsumen, kalau konsumennya langsung centang bahwa produk sudah sampai, barulah Shopee kirimkan uang pembayaran tadi ke kita sebagai pemilik toko.
Makanya ibu-ibu kalau belanja di Shopee ya, bantulah pemilik tokonya. Karena kalau ibu-ibu belum centang, itu uangnya nggak akan ditransfer, artinya modal mereka masih tersimpan di Shopee. Paham ya ibu-ibu ya? Saya juga dulu, saya pikir itu nggak penting. Belanja di Shopee ya, begitu barangnya nyampe udah, saya udah terima, udah happy gitu kan. Ya, air hangat ya. Tapi ternyata jadi teman saya bilang, "Nah, yang kayak Bu Eka ini nih," katanya kan, "yang nggak centang, yang nggak kasih tanda kalau produknya sudah sampai, sudah diterima, ini yang bikin pembayaran ke kami itu tertunda," katanya. Gitu ya. Jadi bayangin kalau semakin banyak konsumen berarti kan kita harus mesti siapin semakin banyak modal, stok produk. Dan itu walaupun orang sudah beli gitu ya, begitu mereka bayar itu nggak langsung ke kita lagi uangnya, ke Shopee dulu. Nah, barang diterima konsumen baru Shopee bayarkan ke kita. Ya, jadi bantulah ya para pemilik, toko itu ya, begitu sampai pesanannya langsung dicentang ya, produk sudah diterima, supaya mereka langsung terima pembayaran. Nah, kalau kita sistemnya nggak gitu. Jadi konsumen masuk ke toko kita, dia langsung belanja, itu transfernya ke perusahaan, langsung ke Keke. Nah, Keke yang packing produk. Keke yang packing, Keke yang kirim gitu ya. Kita sebagai owner, pemilik toko, kita tinggal terima. Terima apa? Terima keuntungan penjualan yang terjadi di toko kita, gitu. Jadi misalnya nih, di situ kan ada pembalut, ya, ada panty liner. Panty liner itu harganya 31.500, ya kan? Nah, ada orang beli satu dia 31.500, dia langsung transfer ke Keke. Nah, kita sebagai owner, sebagai reseller, itu ada diskon 10% dari harga konsumen. Makasih ya. Maaf ya, saya minum dulu izin. Kita ada diskon 10%. Nah, kalau 10%-nya berarti kan 3.150. Itu langsung nanti Keke transfer ke rekening kita. 3.150. Ya, ditransfernya nggak tiap hari, ditransfernya ditunggu dulu 1 bulan, berapa tuh omsetnya. Nah, itu langsung keuntungannya nanti per bulan ya, per bulan dihitung. Kalau setiap hari ditransfer ya kita kena biaya transfer lumayan, ya kan? Nah, jadi per bulan. Kalau sebulan ada 100 panty liner, berarti 3.150 kali 100. Berapa tuh? 315.000 ya. 315.000. Kitanya ngapain? Duduk diam tenang kan. Kita cuma duduk diam, promosiin toko kita gitu ya. Lakukan ibadah-ibadah yang lain ya, lakukan kegiatan-kegiatan yang lain, merawat terumbu karang gitu kan ya. Tiba-tiba dapat transferan Rp315.000. Itu bahagia atau bahagia banget ibu-ibu? Bahagia banget. Orang nggak ngapa-ngapain, ya kan, cuman duduk, pegang handphone, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah pertemukanlah ya Allah gitu ya, dengan orang-orang yang membutuhkan produkku ini ya Allah, sehingga mendatangkan kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat bagiku dan baginya. Udah posting. Dan nggak mungkin dong kita mau posting sesuatu itu bakal habis berjam-jam. Posting kayak gituan doang mah paling 10 menit, 15 menit, ya. Terus kencengin tuh doanya, ya kan. Kencengin doanya, luruskan niatnya gitu ya. Gimana caranya supaya niat kita ini, bisnis kita ini tujuannya akhirat, agar Allah ridho gitu loh. Mendatangkan, eee, rezeki, konsumen. Nah bagian kita tuh itu aja, ya. Nah kayak gitu. Tiba-tiba dapat transferan 315. Ih, siapa yang nggak bahagia, ya kan? Masukin tuh tabungan haji, gitu ya. Nah itu kita baru bicara satu produk panty liner doang. Yang penting rajin aja. Ya rajin, rajin ngapain, rajin berdoa, rajin merawat terumbu karangnya ya, jalin silaturahim sama teman-temannya, rajin memberikan solusi melalui produk-produk kita, seperti itu. Oke. Nah, jadi udah ada yang ngurusin kayak gitu.
Dan yang ketiga, tadi dapat tester produk. Yang kedua dapat toko online, toko ajaib ya, yang semua udah diurusin. Bahkan nih ya, kalau ada yang mau, nih misalnya konsumen kita nih, udah sering belanja di website kita. Terus dia kepikiran, ih enak amat ya gitu ya, saya juga mau punya toko begini gitu kan ya. Nanti kan kita dikasih tuh database. Kita tinggal follow up, tinggal sapa-sapa gitu ya, tinggal ya merawat terumbu karang aja sama mereka gitu. Tiba-tiba ada yang bilang, "Ih kayaknya enak ya kayak kamu, aku juga mau jadi reseller," gitu ya. Ya udah silahkan daftar di website aku, bahkan untuk daftar reseller pun diurusin ya. Supaya apa? Karena sebenarnya ya zaman now itu gitu ya, kegiatan yang kayak gitu-gitu tuh gitu, itu sudah bisa didelegasikan ya. Jadi kita tuh mesti mesti jeli gitu loh, memilih usaha di mana, kita cari yang kegiatan-kegiatannya itu banyak yang bisa didelegasikan. Nggak harus semua. Nah kita kita bagian kita tuh mengerjakan hal-hal yang tidak bisa didelegasikan. Misalnya merawat anak. Aduh saya nggak enak mau ngomongnya. Eee, Salah satu ya, kenapa saya memilih usaha ini, karena saya tidak mau mendelegasikan merawat anak kepada orang lain. Karena itu bagian yang tidak bisa digantikan. Mengasuh anak, merawat mereka, melihat perkembangan mereka, nemenin mereka setiap hari. Itu menurut saya nggak bisa didelegasikan. Tidak worth it gitu loh. Tidak worth it, tidak nggak nggak buat buat saya ya, buat saya tuh kayaknya jangan yang itu deh didelegasikan, yang lain aja deh yang saya delegasikan, kayak packing barang gitu ya. Nah itu deh. Bayangin kalau saya punya usaha konvensional yang semua saya harus kerjakan, otomatis kan ngerawat anak tuh otomatis tuh lama-lama saya bisa delegasikan ke orang gitu loh, ngasuh. Saya delegasikan ke orang supaya saya bisa fokus kerjakan bisnis. Padahal yang ini, yang bagian terima orderan, yang bagian ngitung-ngitung produk, yang packing-packing produk itu sebenarnya bisa didelegasikan gitu loh. Nah cuman mungkin kita nggak bertemu alat yang tepat ya. Nah, hari ini saya nawarin alat ini gitu loh, saluran ini. Sehingga ibu-ibu tetap bisa melakukan apa yang harusnya kita lakukan, gitu. Ya, apalagi ya, modal. Ya kalau saya bisa bekerja sama dengan sebuah perusahaan besar yang dia punya modal, yang dia sudah punya dia sudah siap infrastruktur secara offline dan online, ngapain saya harus mengambil bagian itu, memikirkan gitu loh. Ya kan? Kenapa saya harus hitung-hitung? Kalau contoh misalnya saya mau buka usaha nih, katakanlah saya mau buka butik. Untuk satu butik saya butuh biaya berapa? Puluhan juta pasti. Kalau saya mau berkembang, otomatis saya mesti buka cabang dong, ya kan? Nah buat buka cabang, satu cabang aja pasti butuh lagi puluhan juta gitu loh. Nah itu sebenarnya bisa didelegasikan. Saya delegasikan aja ke Keke, orang dia udah punya cabang di mana-mana gitu ya. Dari Sumatera sampai ke sana gitu ya, ke Makassar sana, dia udah punya cabang di mana, sampai kalau nggak salah di Papua juga udah ada. Kenapa saya mesti repot? Kenapa saya mesti ngitung-ngitung butuh modal berapa, bahkan mungkin sampai pinjam gitu loh, ya. Nah itu yang namanya low effort, usaha yang minim, tapi high impact, bisa memberikan hasil yang tinggi dibandingkan usaha yang kita keluarkan. Apalagi sekarang ada ilmu magnet rezeki yang nemenin. Waduh, makin klop deh ya, duduk diam tenang rezeki datang ya. Yang penting terhubung. Oke. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ada coach, ada orang yang
udah lewat jalannya dan dia bisa nunjukin jalan. Jadi Bapak Ibu ya, kalau contoh misalnya nih, Bapak Ibu mau ke suatu tempat, tapi belum pernah ke sana. Nggak ada juga tempat orang bertanya, ya. Katakanlah belum ada Google Map ya. Pokoknya mau ke sana, tapi nggak ada orang tempat bertanya, kita juga belum pernah ke sana. Lalu ada situasi yang kedua, Bapak Ibu mau ke satu tempat, belum pernah ke sana, tapi sudah ada orang yang pernah ke sana dan dia mau nunjukin jalannya. Kira-kira mau pilih yang mana? Pasti pilih ada orang yang nunjukin jalannya, bener nggak? Nah, di sini udah ada orang yang bisa penunjuk jalan. Saya tinggal kasih tahu, "Ibu-ibu nanti ya kalau sebelum berangkat siapin ya, kita perjalanannya mungkin ini akan ditempuh selama 2 hari," gitu kan ya. Ada petunjuk. Nah, di sana nanti ya suhunya 40 derajat, jadi jangan bawa mantel yang tebal, ya. Jangan sampai ibu-ibu salah kostum di sana. Nah, nanti ya begitu sampai di sana pokoknya Ibu begitu kita titik kumpulnya di sini ya. Dari sini nanti Ibu perjalanan lurus aja gitu ya berapa puluh kilometer nanti ada lampu merah perempatan lalu belok kanan gitu ya. Nah, itu udah ada yang ngasih petunjuk begitu. Dan coach ini, orang ini akan insya Allah ya sepanjang pengalaman saya 24 tahun ya, insya Allah saya sampai sekarang masih terus ditemani oleh coach-nya saya. Terus ngasih tahu saya, dia udah sampai di titik yang baru dia ngasih tahu lagi, "Eh sini 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 belok kanan, eh jangan lewat sana banyak lubang, eh lewat kiri aja," gitu. Sampai sekarang ada support system yang menjadi penunjuk jalan. Jadi Bapak Ibu mau mulai bisnis itu nggak yang mereka-reka, "Saya mesti ngapain nih?" Gitu ya. Asalkan Bapak Ibu punya tujuan yang jelas, maka kita akan menyiapkan setiap alat bantu yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mempercepat Bapak Ibu sampai kepada tujuan. Yang penting kuncinya terhubung. Kalau udah nggak ada tujuan, udah nggak terhubung, nah itu udah nggak bisa dibantu kalau yang kayak gitu. Selagi masih ada tujuan dan tetap terus terhubung, insya Allah ya, insya Allah Bapak Ibu akan bisa capai, sampai gitu loh ya. Nah, yang kali ini saya mau ngajak ke Tanah Suci, haji dan umroh melalui ini gitu ya. Dan ini bukan jalan yang belum pernah orang lalui gitu loh. Jalan ini udah banyak orang yang melalui. Udah puluhan bahkan ratusan gitu. Dan jalan ini sudah teruji seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal lewatin aja. Nah, lalu, itu ya, jadi dapat tester produk, dapat website, dapat coach. Namun itu semua tidak akan berarti jika nah, gitu ya. Jika Bapak Ibu tidak terhubung, ya, nggak akan ada artinya. Mau punya, coach sehebat apapun, mau punya produk sekeren apapun, mau punya toko seajaib apapun gitu ya, itu semua tidak akan ada artinya kalau Bapak Ibu tidak terhubung. Terhubung kepada siapa? Satu, terhubung kepada coach-nya ya. Dalam hal ini saya yang mengajak Bapak Ibu semua, insya Allah saya yang akan tunjukkan jalannya. Itu satu. Yang kedua, terhubung kepada perusahaannya. Makanya kemarin saya langsung ajak buat yang serius, buat yang mau, ayo terhubung sama perusahaannya dengan cara login ya. Login mulai dari 200.000 saja. Seperti itu.
Karena kalau Bapak Ibu nggak terhubung ke perusahaannya, saya bingung gitu loh, mau nunjukin jalannya, ya. Kenapa sih kita butuh ada di dalam satu wadah saluran rezeki yang sama? Supaya kita bisa satu frekuensi. Kalau Bapak Ibu kita punya beda-beda saluran rezeki, ya, bukan berarti saluran yang sekarang ditutup gitu ya. Saya nggak bilang ganti ya, tambah ya, tambah saluran rezeki yang baru. Yang lama jangan ditutup, ya, jangan ditutup. Kalau yang lama, ya saya punya adalah saluran rezeki di KK Indonesia. Bapak Ibu punya di saluran rezeki di A, B, C, D gitu ya. Itu agak tidak mudah, saya mau nunjukin jalannya, jalan yang mana gitu loh, lewat yang mana. Saya nggak ngikutin jalan rezekinya Bapak Ibu. Saluran rezekinya Bapak Ibu katakanlah sekarang punya toko, punya butik gitu. Saya nggak paham, gimana cara mengembangkan butik, bagaimana cara, supaya butik ini menjadi nomor satu gitu, saya nggak paham. Atau katakanlah hari ini Bapak Ibu punya pegawai, karyawan gitu ya, saya juga nggak paham, gimana caranya? Nah, untuk saluran rezeki yang sudah ada, kita disatukan melalui ilmu magnet rezeki, ya. Kita disatukan melalui ilmu magnet rezeki. Maka silakan praktekkan ilmu ini di saluran rezekinya yang sudah ada sekarang, gitu, ya. Namun untuk saluran rezeki yang saya bisa kasih tahu jalannya, petunjuknya, tentu yang sudah saya lewatin, gitu ya. Yang sudah saya lewatin. Kalau saya belum lewat gimana cara saya mau ngasih tahu, ya kan? Dan, alhamdulillahnya Allah titipkan, bisnis ini tahun ke-24 ya, tahun ke-24 di saya, gitu. Ya insya Allah ya, se ya boleh lah ya, maksudnya saya bisa ngasih tahu lah ya, selama 24 tahun, mana yang tidak tepat jalurnya gitu ya, saya bisa kasih tahu supaya Bapak Ibu nggak nyasar, corona. Supaya Bapak Ibu nggak nyasar, gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mengulangi kesalahan saya yang sama. Nah, ditambah lagi sekarang kita punya satu support ilmu, ya ilmu magnet rezeki, yang kita bisa praktekkan di saluran rezeki yang ini, gitu ya. Sekali lagi, bukan berarti saluran rezeki yang lain itu tidak bagus, jangan ditutup, tetap biarkan mengalir dari situ. Yang saya hari ini tawarkan hanya tambahan, membuka saluran rezeki yang baru, yang tidak menghabiskan banyak energi, ya, yang tidak menghabiskan sumber daya Bapak Ibu secara keuangan, secara untuk modal, secara tenaga, dan secara waktu, gitu. Nah, menurut saya 200.000 nggak ada ruginya. Bahkan banyak untungnya. Bahkan nih Bapak Ibu ya, kalau yang kemarin isi link di Google Form itu ada pilihan. Paket pemula 1.300.000, paket bis 2.150.000. Bahkan ketika Bapak Ibu login dengan paket 2.150.000 pun tetap untung banget. Kenapa? Karena dapat produk senilai itu, ya. Itu aja udah balik modal sebenarnya. Karena gini, kalau kita bicara bisnis ya, memang nggak ada produk dengan ada produk itu akan beda juga energinya gitu ya. Apalagi kita kayak jualan tuh kayak pembalut. Pembalut itu kalau kita ketemu sama orang begitu dia butuh kita nggak mungkin bilang udah saya order dulu ya, haidnya ditahan dulu ya 2 hari gitu. Saya mau order dulu. Nah itu kan nggak lucu ya. Maka ya perlulah stok kecil-kecilan di rumah ya untuk membantu tetangga-tetangga mungkin, orang-orang terdekat mungkin yang butuh dengan produk segera. Oke, itu tetap menurut saya untung. Nah, ya, apalagi kalau yang paket, premium itu ya, keuntungannya apa aja sih? Ya yang tadi dapat produk dan kalau teman-teman ternyata nanti ada teman-teman lainnya yang ingin login juga gitu ya, sebagai nanti ada pilihan tuh, teman-teman yang login ada pilihan. Yang pertama itu nanti akan diberikan pilihan mau login statusnya sebagai reseller atau sebagai konsumen. Nah, nanti dibedakan lagi gitu. Supaya,
memudahkan kami juga gitu ya. Ini mentang-mentang login semua dipukul rata, dianggap semua reseller. Padahal nggak semua mau bisnisnya. Mungkin ada orang-orang yang mau, pakai produk doang. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan merasakan hal yang sama, ya. Itu ibaratnya sama kayak gini, Bapak Ibu pernah nggak sih datang ke, kalau di Padang itu atau mungkin yang umum lah ya kayak Alfamart, ya di Padang malah nggak ada di Sumber. Alfamart, Indomaret itu kan ada kartu member ya, kartu member konsumen, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu nanti juga bisa tuh memberikan kartu member konsumen, gitu. Cuman bedanya konsumen ini sama lah ya, dia registrasi, lalu nanti dia akan langsung transaksi ke kantor KK masing-masing, dimanapun dia berada. Nah, tapi selagi dia pegang kartu konsumen yang dari kita, rekomendasi kita, maka itu omsetnya akan terhitung ke kita, gitu. Itu enaknya. Nah, nanti akan ada begitu. Nanti ada tuh yang mau login, "Ah, kayaknya saya mau punya bisnisnya." Nah, kita tuh jadi enak, Bapak Ibu tuh jadi enak gitu loh. Jadi ketahuan mana yang memang, konsumen, mana yang mau buka cabang, gitu. Jadi kita tahu, kita tuh kayak kalau kita mau punya usaha, kita mau buka cabang kan kita mesti survei dulu ya. Itu di situ potensial nggak konsumennya? Strategis nggak? Banyak nggak potensi, omsetnya? Kan gitu ya. Mesti survei lagi, kalau ini enggak. Semua sudah nanti terotomatis terverifikasi, setiap orang yang login, dia akan pilih sendiri, "Saya mau konsumen aja, saya mau bisnisnya." Sehingga kita pun mudah membagi pekerjaan. Ya kalau yang namanya konsumen kita akan perlakukan dia berbeda. Buat orang yang mau berbisnis kan itu ibaratnya kita kayak lagi buka cabang, tentu kita juga akan memperlakukannya berbeda, gitu, ya. Udah kayak gitu. Nah, setiap, eee, orang-orang yang nanti login, Bapak Ibu akan mendapatkan royalti dari KK Indonesia, ya. Kalau dia login dengan paket 200.000, Bapak Ibu dapat royalti 30.000 per orang. Tapi kalau dia loginnya dengan paket 2.150.000 per 2 orang, Bapak Ibu akan dapat 1 juta, ya. Akan dapat 1 juta. Nah, cuman syarat ketentuan berlaku ya. Untuk paket yang tadi 2 orang dapat 1 juta itu Bapak Ibu upgrade dulu ke paket bis, baru Bapak Ibu bisa menikmati fasilitas itu. Nah, jadi kalau mau cepet dan sederhana ya, ketika kita upgrade nih, kita upgrade ke paket bis 2.150.000, kita nanti kita cerita, kita syiar ya, Bapak Ibu syiarkan, Bapak Ibu, macam-macam lah nanti ya cara yang kita ajarkan. Ternyata ada 4 orang. 4 orang yang mau login juga, "Aku mau login ah, sekalian yang 2.150.000 karena itu produknya dapatnya lebih banyak," gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu mendapatkan bonus 2 juta. Udah bisa tuh buka tabungan haji, gitu, ya. Udah bisa buka tabungan haji. Ya, ibaratnya ya, 4 paket bis itu ya nggak akan habiskan waktu Bapak Ibu 24 jam sehari. Mungkin sebulan itu cuman mungkin seminggu itu cuman ya sehari mungkin 1 jam lah, gitu. 1 jam sehari, kalau konsisten, saya rasa nggak mungkin. Nggak mungkin 30 jam, dalam 30 jam itu, kalau kita konsisten, istiqomah, nggak mungkin nggak membuahkan hasil 4 doang, logikanya ya. 4 doang, udah bisa nabung haji, buka tabungan haji. Sehingga rezeki yang dari saluran yang sudah ada sebelumnya itu nggak usah diganggu, udah dari sini aja, gitu loh, ya. Sampai di sini paham ya, dapat ya gambarannya ya Bapak Ibu semua ya? Oke. Nah, itu kemudahan-kemudahan yang ingin saya tawarkan ya. Tapi sekali lagi ya, semua kemudahan itu tidak akan berarti apa-apa kalau Bapak Ibunya tidak terhubung. Tidak terhubung dengan perusahaan, tidak terhubung dengan coach-nya, tidak terhubung dengan produknya. Maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu, kita nanti akan melatih Bapak Ibu untuk menjadi inspirator-inspirator, bukan, orator, ya. Bedanya apa? Kalau orator itu ya
cuman motivasi orang doang, jualan doang, ya kan? Pokoknya asalkan dia pinter gitu ya, dia paham produk, dia pinter mempengaruhi orang gitu ya, dia jago gitu ya, jualan, ngebujuk orang. Nah, itu bakal dapet. Enggak, kita nggak mau melatih Bapak Ibu untuk menjadi orang-orang yang seperti itu. Tapi kita menjadi orang-orang yang mengalirkan gaya hidup. Inspirator. Orang-orang yang inspirasi. Orang-orang yang menginspirasi itu kan adalah orang-orang yang dia melakukan gitu loh. Dia melakukan sesuatu, dia menghasilkan karya gitu ya. Lalu orang terinspirasi. Nah, gitu. Ya. Jadi itu yang akan kita latih. Bapak Ibu semua. Bentar ya. Hmm? Oke. Nah, maka kita perlu terhubung dengan produk ya. Bukan hanya dalam artian sekedar pandai menjual produk, tapi kita menjadi orang-orang penikmat produknya. Gitu ya. Oke. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Enggak ada, Dedi. Kalau nggak ada, saya mau cerita sedikit tentang produknya. Ini produknya apa sih gitu ya. Nah, sebenarnya produknya banyak, Bapak Ibu ya. Produknya banyak. Ada puluhan. Cuman kita sudah pilihkan di awal itu Bapak Ibu bisa fokus ke produk-produk yang mudah ya, mudah disiarkan bahkan dari rumah sekalipun. Saya udah sering banget melakukannya ya, siar produk ini dari rumah, hanya melewati handphone saja. Ya nggak harus, bukan berarti, oh berarti kita nggak boleh keluar rumah. Enggak, tetap ya kita mesti keluar rumah, jalin silaturahim gitu ya. Akan lebih baik memang ketika kita cerita produk itu, kita ketemu langsung gitu ya. Tetapi di sini saya menceritakan ada kemudahan-kemudahan ya. Jadi kita kalau mau bicara tentang, jadi di bisnis KK Indonesia ini, kita ada namanya project ya, project home business. Bagaimana mengerjakan bisnis dari rumah. Sehingga buat ibu-ibu itu nggak mesti ya, nggak mesti untuk keluar apa namanya itu, siapkan waktu lagi, mesti ke sana kemari gitu ya. Nah itu kita udah nggak begitu ya, kita udah nggak begitu, bahkan bisa dikerjakan dari rumah sekalipun. Seperti itu. Jadi produknya itu kalau kita mau bicara project home business ya, kalau produknya tidak bisa disiarkan dari rumah, iya nggak mudah juga ya. Nggak mudah juga deh jadi project home business. Oke, bentar ya, ini mana ya? Salah satunya yaitu adalah pembalut ya. Pembalut ini pembalut sehat. Kenapa saya bilang pembalut sehat? Oh berarti ada pembalut yang nggak sehat ya? Iya, ya. Pembalut yang secara jangka panjang kita pakai itu tidak sehat. Dan ini ngebantu banget untuk para wanita. Buat ibu-ibu ya, ini sangat terbantu buat anaknya, buat bapak-bapak tuh buat istrinya ya, buat anak gadisnya. Ini sangat membantu sekali. Oke, ini ya. Saya play dulu. Sebentar ya. Hmm, ini saya ada videonya. Kelihatan nggak? Oke. Kelihatan nggak ya, ibu-ibu, videonya? Kelihatan buat Kelihatan ya, kita ulang lagi ya. Nah suaranya ini ya. pembalut merek lain ya.
Pembalut yang dijual di pasaran, banyak sekali dijual di pasaran. Dan ternyata pembalut itu tidak menyerap cairan. Oke, ya. Nah, ibu-ibu nih saya tanya. Ibu-ibu kalau pakai pembalut, nyari pembalut maunya yang kering apa yang becek? Pasti mau yang kering, bener nggak? Ya. Persoalannya, selama ini pakai pembalut pernah ngecek nggak? Itu pembalut layak pakai nggak? Ya, saya dulu juga nggak ngecek ya kan. Orang saya taunya itu pembalut yang ada ya udah saya pakai aja. Dulu sebelum saya ngelihat ilustrasi yang tadi, saya pikir tuh aman-aman aja. Pembalut yang saya pakai itu ya memang udah layak lah. Ternyata ya. Nah, ibu-ibu bisa cek nih pembalut yang ada di rumahnya. Ambil pembalutnya, siram dengan air ya kayak tadi tuh pembalut biasa, siram dengan air atasnya lalu pegang permukaannya. Ternyata pembalutnya itu tidak menyerap cairan. Dia hanya menampung. Jadi saya itu ya waktu pertama kali tahu, disiram kan pembalutnya saya pegang tuh. Saya tekan, kaget, ih gitu ya. Ternyata dia tuh becek gitu. Airnya itu nggak terserap ya. Bayangin, itu aja tadi saya pegang sama tangan saya udah geli sendiri. Apalagi pembalutnya kita pakai, basah begitu. Itu pembalut tadi saya siram pakai air biasa. Itu aja saya geli. Bayangin kita kalau haid, itu bukan air. Darah yang nggak bersih. Darah nggak bersih, ngebecek di atas pembalut, kita pakai berjam-jam. Kira-kira nyaman nggak? Udah pasti nggak nyaman. Ya, kalau penasaran ya silahkan cobain di rumahnya masing-masing. Ah, saya penasaran, ah coba deh diuji cek kelayakan pembalut saya. Uji aja ya. Nah, itu yang terjadi sekarang gitu loh. Di pasaran itu pembalut yang ada itu adalah pembalut yang sebenarnya tidak layak dikatakan sebagai pembalut. Kenapa? Karena yang nama pembalut itu dia harus menyerap cairan, ya kan? Lah ini enggak. Pembalutnya nggak menyerap cairan, hanya menampung cairan. Sehingga ya coba dibayangkan dulu pakai pembalut, becek, basah begitu. 5 menit aja coba dibayangin sekarang. Pasti udah, ih, udah geli gitu kan, udah gelisah gitu loh. Bayangin loh, itu persoalan yang terjadi sekarang. Bener nggak? Coba tanya kanan kiri teman-temannya, pakai pembalut apa? Kamu udah pernah uji belum pembalut kamu? Layak pakai nggak? Gitu. Nah, jadi cara syiarnya cuma gitu doang, kasih tahu. Terus kalau nggak dikasih tahu kenapa? Ya nggak apa-apa. Kita cuma kehilangan satu potensi amal soleh aja, gitu ya. Nanti dulu lah orang mau beli nggak beli nanti dulu lah. Yang penting ketika kita udah tahu informasi ini, kita mesti kasih tahu, ya. Kasih tahu dulu orang-orang terdekat. Nah, jadi cara syiarnya itu kita kasih tahu dulu bahwa ada persoalan nih. Di pembalut kamu ada persoalan. Barulah kita sampaikan solusi. Jangan ucuk-ucuk ya, kita datang, ini pembalut bagus loh gitu. Pas orang tanya, pembalut bagusnya apa? Iya, ini menyerap, ini bisa buat A, B, C, D gitu ya. Harganya berapa? Harganya kalau yang pembalut itu 38.000. Hah? Mahal kali katanya gitu. Ya, oke. Nanti kita ulang ya Bu Linda ya. Mahal kali itu pembalut. Yang biasa aja cuma 5 ribuan. Kenapa saya harus beli? Ih, iyalah yang namanya jualan pasti dia bilang produknya bagus. Kita udah kena mental digituin, ya kan? Maka hadir dulu dengan persoalan. Buka dulu mata mereka, kasih tahu dulu ada persoalan loh.
di pembalut kamu. Yang kalau kamu pakai terus ya, nggak usah kita sekolah kedokteran kita juga tahu, pakai pembalut yang begitu nggak usah pembalut, kaos kaki kalau lembab dipakai jamuran nggak kakinya? Gimana kewanitaan kita nggak jamuran? Ya kan? Gimana kewanitaan kita nggak punya persoalan? Orang dibecek-becekin sama darah haid, gitu. Nah itu orang nggak tahu, kadang-kadang bukan orang nggak mau beli, cuman orang nggak tahu. Dia nggak tahu kalau kalau kalau, kalau pembalut yang dia pakai selama ini tuh persoalan gitu loh. Nah kita ngasih tahu. Sama kayak ilmu magnet rezeki, dia nggak tahu kalau ngomelin suami itu perisai gitu. Kita kasih tahu dulu bahwa itu perisai, ada persoalan, makanya rezeki kamu tuh nggak lancar, makanya utangnya nggak lunas-lunas gitu ya. Kasih tahu, barulah dia mau buka perisai. Kasih tahu ini persoalan, ini bisa membahayakan gitu. Nah, setelah orang-orang, "Oh iya ya ini persoalan ya," barulah dia mau dikasih solusi, ya. Baru kita tawarkan solusi. Nah, saya punya nih pembalut yang kering, namanya Nates, gitu ya. Kita lihat ya videonya sekali lagi ya. Nah, ini pembalut biasa ya. Kita lihat tuh, dia tidak menyerap cairan. Oke, ya. Ada video yang lebih jelas lagi nggak ya? Coba ya saya kasih lihat lagi. Nah, jadi kita pilihkan gitu loh produk-produk yang memang ibu-ibu tuh ya nggak perlu harus mikirin gitu ya, harus ya cuman buat pembalut doang mah ya nggak harus, apa ya, mikirin gitu ya 3 hari 3 malam, gimana ya caranya promosi pembalut gitu. Nggak yang harus sampai kayak gitu. Karena memang produknya itu udah kita pilihkan yang memang pembalut dibutuhkan semua wanita ya. Lalu juga mudah, dia unik, bisa diperagakan bahkan dari rumah sekalipun. Oke. Nah, lalu ya, yang udah ini gimana, yang udah nggak haid lagi gimana gitu ya. Nah, sebenarnya Nates ini itu adalah produk perawatan kewanitaan, ya. Dia punya teknologi, di mana teknologi ini, mmm, sangat murah, ya, sangat praktis, ya, dan, ekonomis, ya. Nah, jadi ini Ventilainer ini ya, Nates ini dia punya produk yang dipakai harian ya, namanya kita kalau merawat kewanitaan ya berarti kan bukannya cuma sekali seminggu sekali gitu ya, tetapi ya tiap hari kan. Nah, kita tiap hari rawatnya pakai apa? Yang paling gampang nih ya ibu-ibu ya, yang paling gampang nih, ibu-ibu kalau lagi ke toilet ya, yang lagi ke toilet nih, misalnya mau ya mau mau inilah ya, mau sebentar ya, saya ke-distract nih. Oke. Nih, misalnya ke toilet, ada nggak sih ibu-ibu yang begitu mau pakai toilet itu disemprot gitu loh? Dicek dulu ini steril nggak? Semprot ah pakai itu, apa namanya, disinfektan, biar mati bakterinya, ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Saya tuh saya tuh ya sempet beli tuh, spray disinfektan toilet. Jadi kalau pakai toilet itu rencana saya mau dibawa ke mana-mana. Jadi kalau saya pakai toilet umum gitu ya, saya semprot dulu. Biar mati tuh kumannya, virus, bakteri. Tetep aja.
Nggak inget juga tiap kali ke toilet, di toilet aja gitu loh. Akhirnya spraynya masih utuh sampai sekarang, ya. Apalagi toilet di rumah, yang umum aja boro-boro saya nggak inget, di rumah ya main kucuk-kucuk aja langsung pakai. Pertanyaannya, yakin nggak toilet kita itu bersih dari virus dan bakteri? Nggak tahu kan? Bahkan toilet di rumah sendiri loh. Nah, maka berarti kan kita butuh tuh yang namanya pelindung dari virus dan bakteri, ya. Nah, disitulah Nates hadir. Dia punya panty liner yang dipakai setiap hari yang fungsinya salah satunya adalah untuk membunuh virus dan bakteri, ya, terutama nih yang kita kalau pakai toilet gitu ya. Belum lagi kita yang dari pagi, saya nggak yakin deh zaman sekarang ada ibu-ibu yang betah gitu ya, ganti pakaian dalamnya setiap 2 jam sekali. Udah keringetan dari pasar gitu ya, ganti kayaknya jarang deh, ya kan. Nah, makanya kita butuh solusi. Kita nggak mungkin dong, misal nih pergi ke mana-mana gitu ya sama temen-temen, ke arisan atau ke mana, kan nggak mungkin ya di dalam tas kita ada banyak pakaian dalam ya? Kita mau tiap 2 jam ganti gitu ya? Nggak mungkin kan? Nah berarti sementara kan di sisi lain kita pengen kan sepanjang hari itu higienis, bersih gitu loh, kewanitaannya. Nah gimana caranya? Nah disitulah kita hadir solusinya pakai Nates yang panty liner. Karena dia punya nano silver yang bisa membunuh virus dan bakteri gitu ya. Dan itu murah banget. Satu pack itu harga konsumennya 31.500, isi 20. Isi 20 berarti 1 biji itu berapa? 1.600. 1.600 loh ibu-ibu, dipakai seharian. Ya nggak seharian sih, dari pagi sampai sore lah ya. 1.600. Parkir aja sekarang udah nggak ada yang 1.600. Permen anak-anak aja udah ada, masih ada nggak 1.001? Masih ya? Gitu loh. Cuman 1.600 itu udah kebersihannya terjaga sepanjang hari, ya. Nah kayak gini-gini nih gitu loh. Ini kan solusi ya. Dan kita hadir sebagai, dewi bidadari gitu ya, yang memberikan solusi kepada banyak wanita, gitu. Cuman kan orang butuh solusi kalau dia menyadari kalau dia punya persoalan ya. Jadi ya gitu caranya. Nah itu salah satu produk Nates. Nah buat bapak-bapak mungkin kan, "Aduh ini bisnis ibu-ibu ya?" Gitu ya. Pembalut, masa saya mau ngomong pembalut sama orang-orang? Enggak, ada produk lagi nih yang mudah juga untuk diperagakan ya, itu produk BMC, itu produk P3K. Produk P3K yang, bisa dipakai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Jadi kepala sampai kaki. Nah, manfaatnya apa aja? Kalau mulai dari kepala itu ya buat ketombe, ya. Buat ketombe, lalu, kalau ketombe caranya dicampur pakai sampo ya. Lalu misalnya kepalanya mungkin misalnya berasa kok kayaknya nggak ringan gitu ya, pusing gitu ya, tinggal diusapin di kulit kepala gitu ya. Lalu misalnya, giginya nyeri tinggal diusapin ke, gusinya ya. Lalu apalagi, misalnya sariawan tinggal ditotolin ke sariawan. Lalu apalagi radang tenggorokan tinggal diusapin ke leher ya. Batuk kering kayak saya tadi tuh batuk kering, ya udah saya tinggal usapin ke leher dan saya telan dikit, gitu ya. Pegel-pegel, nah buat ibu-ibu nih biar makin disayang sama suami ya, sekali lagi kita butuh yang namanya low effort, high impact ya kan. Kalau bisa kan kita mijitnya itu kan nggak ngabisin banyak tenaga gitu ya, usapin BMC dulu di pundaknya. Nah, habis diusapin itu BMC-nya bekerja sendiri, meredakan pegel-pegel. Kita tinggal pijit-pijit sayang aja, ya. Kita tinggal pijit-pijit sayang aja, diusap-usap gitu ya. Nah, jadi itu apa namanya, ngebantu ngebantu banget.
Buat teman-teman yang di kantor seharian gitu ya, banyak kerjaan, itu pasti ya, mulai di sini nggak ringan, udah diusapin BMC gitu. Usapin BMC insya Allah itu langsung reda pegel-pegelnya ya. Nah, lalu buat apa lagi? Buat kembung ya. Buat kembung tinggal diusapin ke perut. Cuman hati-hati ya kalau lagi kembung, ngusapin BMC pastikan tidak ada orang di belakangnya. Karena setelah itu akan mengeluarkan gas yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ya. Nah, itu kalau untuk ini, kalau untuk, kembung ya. Lalu apalagi ya, misalnya apa, kalau anak suka jatuh gitu kan, tiba-tiba benjol, memar gitu ya. Nah, itu juga bisa langsung dikasih BMC. Usapin BMC, insya Allah saya pernah anak saya tuh ya, saya nggak tahu dia kejedot apa, kejedot tiang katanya. Itu langsung bengkak sebesar telur ayam kampung, gede banget. Saya juga kaget, kok bisa gede banget. Cuman tetap ya, namanya ibu ya, tetap harus tenang, kalem, cool di depan anak. Ada dalam hati saya, "Ya Allah gede banget," gitu ya. Nah itu saya usapin BMC. Alhamdulillah alhamdulillah 5 menit mulai mengecil, ya. Lalu saya usapin lagi, saya tanya, "Sakit nggak Nak?" "Enggak," katanya, gitu ya. Udah mulai membaik. Nah kayak gitu. Jadi, apa namanya, itu bisa juga ya BMC. Lalu buat apa lagi ya, buat, luka ya, luka yang misalnya Nisa lagi mau cari nih ya, luka yang ekstrim sekalipun ya, kayak luka bakar gitu. Nah itu dia bisa bantu, mmm, ya saya mau langsung kasih video aja. Dari ke semua demo BMC yang satu ini yang saya belum sanggup gitu loh untuk memperagakan ya. Sama luka berdarah ya, jadi waktu itu anak saya pernah ini, pernah nginjek beling. Nah injek beling itu, eee Injek beling itu sampai dia kaki ya, keinjek gitu kayak terkelupas terkelupas gitu ya, terus darahnya banyak banget. Kalau saya bawa ke dokter ya, nah itu pasti dijahit karena memang dia baru apa ya, terkelupas terus bolong gitu ya, lebar gitu lukanya. Darahnya banyak banget. Nah alhamdulillah waktu itu ada BMC ya, langsung saya tumpukin BMC-nya. Saya tumpukin BMC-nya, sampai akhirnya darahnya berhenti. Nah, cuman waktu itu saya nggak inget, ya nggak ingetnya tuh apa, harusnya itu dikasih pentiliner dulu. Ditutupin pentiliner, biar darahnya berhenti dulu ya. Baru kemudian ditumpukin BMC di atasnya. Alhamdulillah itu nggak perlu dijahit ya, darahnya berhenti dan lukanya nutup. Saya juga waktu itu pernah kakak ipar saya jatuh gitu ya, jadi beliau lagi hamil, jatuh kepalanya kena batu, ya. Kepalanya kena batu dan bolong juga. Nah, waktu itu kata dokter mesti dijahit, cuman ya itu harus di apa namanya, dibius dianya. Nah, dia nggak mau dibius. Akhirnya, ya udah saya bilang, "Kalau nggak mau dibius, dikasih BMC aja, Kak," gitu. Ya dikasih BMC, alhamdulillah hari kedua udah mulai kering, hari ketiga udah mulai menutup, seminggu lah, seminggu bersih, menutup dengan sempurna, ya. Nah itu BMC. Nah luka bakar itu sampai yang ekstrim, kok saya nggak ketemu ya videonya ya? Penasaran saya, ya. Nah ini, untuk luka bakar ya, oke saya buka ya, sebentar, oke saya bukakan. Sebenarnya sih ibu-ibu nanti di YouTube juga ada ya. Iya, oke.
Nah, ini bapaknya ya, formulatornya ini. Nih bapak yang baju hitam ini, yang punya pabrik. Wah, dia siram tangannya pakai air mendidih. Langsung ditumpukin BMC. Nah, ini ya, besi panas loh. Dia pegang. Tuh. Hmm. Ya, kita lihat airnya mendidih. Ya, oke. Oke ya. Nah, jadi itu tadi dia siram tuh airnya. Airnya. Dia siram tangannya pakai air mendidih gitu. Ya, langsung ditumpukin BMC. Lalu yang kedua, tangan satu lagi dia pegang besi yang panas banget. Gitu ya, lalu ditumpukin BMC. Dan Masya Allah, beberapa 10 menit sampai 15 menit kemudian itu tangannya kembali normal, tidak melepuh ya. Cuman kalau untuk luka yang ekstrim kayak tadi luka bakar, itu tidak diusap, ditumpuk di atas yang terkena ya. Kalau yang luka kayak tadi yang berdarah tadi juga yang luka itu juga ditumpuk di atas lukanya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi yang itu yang saya belum nggak berani ya saya untuk peragakan kalau yang bagian bakar-bakaran. Jadi saya kasih video aja. Nah, sama ibu-ibu juga nanti begitu ya. Kita akan kasih link ya supaya ibu-ibu mudah gitu loh. Nah, itu BMC. Terus apalagi dia bisa untuk bau kaki ya, untuk sinusitis di sini ya, terapi sinusitis, untuk pilek, flu gitu ya, hidung tersumbat. Lalu mungkin di sini mungkin agak sesak, nah itu bisa diusapin di bagian dada. Nah, itu BMC. Jadi BMC itu krim ajaib yang kalau saya sih menang banyak gitu ya. Bayangin kalau kita nggak pakai BMC tuh di kotak obat kita. Mesti taruh yang namanya apa tuh buat ketombe ada obat lagi, buat sariawan ada obat lagi, buat luka ada obat lagi, buat luka bakar ada obat lagi, buat memer ada obat lagi, apalagi buat nyeri-nyeri, pegel-pegel ada obat lagi, masuk angin ada obat lagi gitu. Bayangin ada berapa banyak tuh persediaan di kotak obat. Nah, itu semua bisa digantikan dengan satu BMC ya. Dan harganya ekonomis. Harga konsumennya berapa? Harga konsumennya 145. Harga resellernya berapa? Diskon 10% gitu ya. Diskon 10%. Dan nanti kalau mau reseller mau lebih hemat lagi, ada lagi harga paket 3 gitu loh. Nah, dan ini ya, itu ada sahabat saya di Jambi juga ya. Itu sehari itu ibaratnya nggak ada, Bun. Itu ibaratnya, beliau tuh ya, sehari cerita BMC itu udah kayak kacang goreng gitu loh. Karena emang udah ngerasain. Nah, kenapa bisa kayak kacang goreng? Emang karena udah ngerasain, terus dia cerita, ada temennya yang sakit gigi, "Eh, sini sini, saya ada nih, pakai aja," gitu, ya. "Pakai aja nih." Dia cobain, temennya langsung nanya, "Ih, apa nih?" "Iya ya, 5 menit hilang," gitu. Langsung dia syiar lagi. Ya kalau kita bicara potensi rezekinya ya, syiar 3 orang udah dapat 100.000. 100.000 itu ya nggak habis waktu sampai berjam-jam lah gitu. Setengah jam, 10 menit gitu ya. Tinggal kita aja mau luangkan berapa banyak waktu gitu. Dan itu pun nah enaknya gini ya teman-teman semua, kalau kita edukasi di awal itu dengan benar, maka orang akan repeat order dengan sendirinya gitu ya. Jadi mungkin di awal aja tuh kita edukasi gitu kan ya. Nanti kan kalau kayak Nates, begitu dia udah ngerasain pasti bulan depan repeat lagi, beli lagi. Maka usaha kita kan untuk mengedukasi nggak seperti di awal lagi gitu loh. Udah jauh berkurang, ya kan? Bulan depannya kita ngapain ya? Bulan depannya kita nanya kabar ya, traktir makan, udah nggak ngomongin BMC lagi kan udah cerita bulan kemarin gitu ya. Paling kita cuma nambah-nambahin dikit, mungkin ada pengetahuan baru lagi yang perlu kita sampaikan gitu ya. Nah, itu 2 produk yang hari ini saya cerita dan produk ini gampang banget, sederhana banget, dibutuhkan oleh semua orang gitu ya. Tinggal Bapak Ibu terhubung saja ya dengan produk ini ya.
Oke. Eh, Bunda Yuliarti tanya, kalau di acara besok ada nggak diperagakan? Enggak. Ini beda ya. Jadi besok di SHMR itu memang kita ngebahas tentang em, magnet rezeki full ya. Kalau ini bagian lain lagi di mana saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka saluran rezeki baru yang mudah, menyenangkan dan membahagiakan seperti itu ya. Jadi tapi di saluran rezeki Keke Indonesia ini ya itu tetap kita akan praktek ilmu magnet rezeki di sana gitu ya. Jadi kita akan sama-sama mempraktekkan ilmunya, kita akan sama-sama untuk mencapai LOP-nya seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu semua sebelum kita tutup? Buat yang sudah login saya ucapkan selamat ya. Selamat bergabung. Nanti yang sudah ada di grup, yang belum ada di grup nanti saya akan invite. Yang sudah ada di grup besok. Nah, besok ada momentum nih. Setiap Selasa malam ya kita ada yang namanya hobby plan. Hobby plan itu home business plan ya. Jadi kan tadi saya cerita di saluran bisnis KK Indonesia kita ada project namanya project home business. Bagaimana berbisnis dari rumah mendapatkan income 20 juta pertama kita ya melalui project hobi ini. Nah, besok bisa bisa Bu Linda. Nah, besok teman-teman ya ada hobby plan di mana Zoom hobby dia melalui Zoom ya. Sebentar handphone handphone Mandena, Mande mau lihat. Nah, besok itu teman-teman akan dibantu ya untuk memperkenalkan bisnis ini dan produk salah satu produk besok yang akan dibahas itu adalah bentar ya saya buka ya. Besok kita akan membahas produk yang juga merupakan produk unggulan ya. Tentang proteksi 24 jam ya melalui Pure WC vitamin C ya. Nah, silakan tuh sepokoknya setiap Selasa malam Bapak Ibu akan diperkaya pengetahuannya tentang produk sekaligus momentum itu membantu Bapak Ibu untuk memperkenalkan produk maupun bisnisnya kepada saudara-saudaranya, teman-temannya, tetangganya, handai tolannya gitu ya. Semuanya. Caranya gimana? Tinggal share aja linknya, ya, link Zoom-nya. Tinggal bilang, saya lagi mau buka saluran bisnis yang baru nih. Ayo, kamu mau coba deh kamu dengarkan peluangnya. Siapa tahu cocok, kita bisa kerjasama membuka saluran bisnis yang baru bersama-sama. Nah, cara ngundangnya kayak gitu aja, ya, supaya Bapak Ibu bisa segera mengembangkan nggak nunggu dulu, aduh saya nggak ngerti nih gimana cara jelasinnya gitu ya, gimana hitung-hitungannya saya nggak paham gitu. Saya belajar dulu ya, baru saya jalankan, nggak gitu. Ya, tinggal pakai aja nih alat-alat bantunya. Besok malam kita ada nih alat bantunya, ya. Zoom Hobby Plan. Nah, jadi pastikan nih ibu-ibu hadir besok di Zoom Hobby Plan dan bisa mengundang ya. Kalau nggak ngundang juga nggak apa-apa, minimal kita dulu yang hadir, kita belajar dulu, ya. Jadi besok manfaatkan momentumnya. Pokoknya setiap Selasa malam itu produknya ganti-ganti. Kan enak banget ya. Kita dibantuin gitu ya. Tinggal tinggal ngundang, share linknya ke temen, ada yang ngejelasin udah pakarnya, kita tinggal tanya nanti gimana. Kamu tertarik nggak? Kamu suka yang mana? Ya. eh, Kamu mau yang mana gitu. Tinggal bantu mereka untuk login saja, ya. Oke, baik. Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Bu Linda, saya lupa password email. Gimana cara daftarnya tanpa email? Bisa ya, nanti saya kirim lagi linknya. Bentar ya. Kemarin mana ya linknya?
Sorry. Mana nih? Dipakai, nah. Oh, ini. Saya kirim ke sini ya, ke chat ini ya. Buat yang nggak ingat password ya, ibu-ibu bisa buka di Google Form. Di Google Form. Di Google Chrome, sorry. Di Google Chrome ya. Nih saya kirim ya linknya. Oke. Acara Sabtu 6 Juni pindah dari Payakumbuh ke Bukit Tinggi. Bukan, bukan Bun. Jadi di Payakumbuh tetap ada ya, di Bukit Tinggi juga ada ya. Cuman eh Bu Linda, Bu Linda, mohon maaf dapat infonya dari mana? Khawatir saya pula yang nggak tepat. Mungkin boleh di-share dapat infonya dari mana, Bun? Biar saya bisa cross check gitu loh. Nanti khawatirnya saya nggak tepat. Jadi saya mau ini mau konfirmasi juga nih. Ya, itu linknya ya, link untuk login ya, bisa di situ. Buat teman-teman yang boleh, boleh Bun. Oh, dari brosurnya, bukan ya. Boleh mungkin Bu Linda nanti japri saya ya. Eh, biar saya bisa bisa cross check gitu loh, ya. Apakah memang pindah atau ada buka baru gitu, ya. Oke, nanti kirim ke saya aja. Boleh, boleh Bu Yeni ya. Kalau Bunda Yeni link ini boleh diisi, di-share ke keluarga terdekatnya ya atau ke anaknya. Cuman tentunya diberikan pemahaman ya, pemahaman yang ya sesuai lah ya, sesuai dengan kebutuhannya gitu supaya tidak ada kesalahpahaman nanti ya. Oke. Bu Yeni boleh diisi dulu linknya buat ibu pribadi gitu. Setelah itu nanti baru mungkin di-share juga ke keluarganya. Nah, untuk besok malam ya, mungkin yang malam ini yang sudah login ataupun yang belum login, yang mau ikut Zoom besok malam, mungkin bisa japri saya ya, japri saya supaya atau karena gini, karena besok apa saya share lagi di grup ya. Jadi besok bisa ngikutin gitu loh. Dan saya mesti ada karena kan besok ada ini ya, karena kan setiap Zoom itu nanti kan ada formnya gitu loh ya. Nah, jadi saya bisa bantu gitu ya untuk registrasinya. Oh, oke ya. Oh, oh berarti ini bukan pindah, Bun, karena yang di Payakumbuh tetap ada. Yang di Payakumbuh ada. Jadi saya insya Allah bulan depan lagi tanggal 6 ini, tanggal 6 7 ini di Jambi sama Pak Febri, kami akan ke Jambi ya. Lalu di Padang ada Bunda Erna, di Payakumbuh ada Dokter Fen ya. Di Bukit Tinggi berarti ada Bunda Mice ya, Bunda Mice Avandi. Nah, silakan ikuti di lokasi-lokasi terdekatnya ya. Saya tadinya rencana mau bawa kendaraan sendiri ke Jambi biar bisa mampir di Dawasraya. Tapi qadarullah kayaknya belum jalanan ya, masih Masya Allah ya, luar biasa gitu. Jadi sepertinya masih naik naik travel atau naik bus gitu. Tadinya udah kepikiran apa kita nanti mampir ya di Damasraya habis dari Jambi gitu ya. Supaya mungkin bisa bantu teman-teman di Damasraya untuk mensyiarkan saluran rezeki ini sambil kita ada kajian magnet rezeki ya.
Tapi sepertinya memang belum belum diizinkan ya. Tapi nggak tahu lah ya dalam waktu 2 hari ini. Kalaupun contoh misalnya kali ini memang belum memungkinkan, mungkin nanti insya Allah kita akan aturkan waktunya. Oke, oke silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Dan ini linknya kalau misalnya tadi ya kayak Bunda Linda ya, nggak inget password gitu ya, bukannya di Google Form aja. Kalau di Google Form sih biasanya dia nggak akan minta eh, password email lagi ya. Oke, ya, ada pertanyaan lagi. Oh ya, oke baik. Baik, terima kasih ibu-ibu semua ya atas kehadirannya malam hari ini. Sebelum kalau di Bukit Tinggi di mana, Bun? Nah, di Bukit Tinggi ini ada di Hotel Triple Tree, di Triple Tree ya. Oke, boleh saya tahu ya ibu-ibu yang mungkin hari ini tertarik untuk login di saluran rezeki bisnis Keke Indonesia, ada rekamannya. Nanti kita share ya di Facebook kali ya, Facebook aktivasi ya. Iya, betul Bu Ainun. Triple Tree. Ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi ya, eh, kita akhiri dulu pertemuan kita malam hari ini. Silakan ibu-ibu yang mau isi linknya, mungkin bisa langsung klik. Buat yang mungkin tidak mudah melalui eh, chat Zoom, bisa nanti japri saya ya. Semua punya nomor saya kan ya. Nah, silakan nanti di japri aja. Oh gitu. Coba ya saya japri ya ke Bu Linda kali ya. Coba saya udah japri. Coba diklik lagi, Bu. Oke. Ya, baik ya. Itu dulu pemaparan awal ya tentang bisnis kayak Indonesia. Buat yang sudah login, nanti kita akan ketemu di grup ya, grup coachingnya. Insya Allah program saya 6 bulan ini adalah bagaimana ibu-ibu bisa mencapai sesuai pilihan ya. Karena di pilihan itu nanti ada yang Haji Plus ya, ada yang Umroh Akbar nanti di tahun 2025 ya, berangkatnya 2025. Nah, programnya adalah 6 bulan ini kita mau ke Tanah Suci, kita Bu Fitri ya, kita juga mau habis-habisan nih menunjukkan kepada Allah gitu ya, menunjukkan keseriusan kepada Allah. Kita nggak mau lagi eh mencari alasan ya, membuat dalih. Kita mau langsung take action ya untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita memang sungguh-sungguh mau gitu ya. Kita sungguh-sungguh mau. Dan insya Allah ketika kita niatkan ya
tujukan bisnis kita ini untuk akhirat, insya Allah dunianya juga akan dapat. Bu Fitri boleh chat saya, Bun? Punya nomor saya ya? Belum punya nih nomor saya nih. Oke. Baik, demikian saja ya, sudah jam 10 malam. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi di Zoom Hobby Plan. Izin mungkin nanti saya share linknya secara pribadi atau lewat grup lah ya, nanti saya pikirkan dulu baiknya gimana. Oke, mohon maaf Bapak Ibu semua atas hal-hal yang mungkin kurang berkenan ya malam hari ini. Insya Allah kita mendapatkan manfaat ya. Insya Allah Allah ridho ya. Insya Allah Allah ridho menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Dan Allah melihat bahwa kita sungguh-sungguh gitu loh. Hari ini kita nggak mau lagi buat alasan, kita nggak mau lagi membuat dalih, tapi kita take action. Kita melakukan sesuatu. Kita melakukan sesuatu untuk uh, menuju Baitullah. Ya. Dan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda atas ilmunya.